Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ibu kepala sekolah serta rekan-rekan, bapak ibu guru yang Allah rahmati, serta bapak ibu orang tua siswa SDN Kemakmuran 2 dan anak-anakku siswa-siswi SDN Kemakmuran 2 yang salih dan salihah, semoga sehat selalu semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, segala puji dan syukur yuk selalu kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita sekalian alam yang senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang taat sehingga kelak mendapat syafaat dari beliau dan kelak masuk surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, kita berada di akhir bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Kalau kita tengok sejarah, di akhir bulan Rajab ini ada peristiwa besar. Ada peristiwa yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu anak-anak? Betul. Itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra atau surah Bani Israel surah ke-17 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini anak-anak merupakan ayat yang berkisah tentang Isra Mi'raj, perjalanan di waktu malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Pada kali ini Pak Ade tidak akan menceritakan dengan panjang lebar bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, akan tetapi apa hasil Isra Mi'raj yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam. Apa coba anak-anak ada yang tahu? Betul sekali. Hasil Isra Mi'raj yang wajib kita kerjakan, yang harus kita amalkan adalah sholat fardu, adalah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kita sebagai orang Islam jangan sekali-kali meremehkan sholat, menganggap sepele sholat, meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat. Tidak boleh. Karena sholat sangat penting banget bagi kita. Sangat penting sekali
ibadah yang harus kita lakukan. Tahukah anak-anak sekalian bahwasanya pentingnya sholat ini merupakan bagaimana tolak ukur antara mukmin dengan kafir. Al-farqu bainal mu'mini wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan antara seorang mukmin, seorang yang beriman, dengan seorang yang kafir, dengan seorang yang bukan beragama Islam, dia adalah meninggalkan sholat. Jadi orang Islam itu tandanya sholat. Dan tahukah anak-anak bahwa nanti ketika manusia dibangkitkan, kumpul di alam mahsyar, di akhirat kelak, Allah panggil satu orang manusia, dan hal yang pertama ditanyakan oleh Allah kepada manusia ketika dihisab nanti itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amal akan baik. Kalau sholatnya jelek, maka seluruh amal pun akan jelek. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha amalu kullu, fa in fasadat amalu kullu. Begitu kata Nabi Muhammad. Ya, jadi sholat ini sebagai penentu amal kita nanti di akhirat. Sholatnya baik, amal kita akan baik. Sholatnya jelek, amal kita pun akan jelek. Dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak sekalian yang salih dan salihah, dan sholat ini merupakan tanda kita mendirikan agama kita. Karena kedudukan sholat dalam agama kita sebagai kepala. Kalau kita mendirikan sholat, Nabi Muhammad memisalkan as-salatu imaddudin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia mendirikan agamanya, dia menghidupkan agamanya. Waman tarakaha faqad hanamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Jadi anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat. Biasakan dari sekarang, anak-anak kelas 1, kelas 2, terus sampai kelas 6, biasakan sholat. Yang laki-laki ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar adzan, cepat ambil air wudhu, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Anak-anak yang perempuan, cepat ambil air wudhu, pakai mukenanya untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi jangan sekali-kali kita menganggap remeh, menganggap sepele sholat ini. Karena meninggalkan sholat, na'udzubillah, termasuk dosa yang besar. Ya, nah, anak-anakku sekalian, terlebih ketika usia sudah 7 tahun, nah kalian sangat dianjurkan untuk membiasakan sholat. Umur 10 tahun belum terbiasa sholat, orang tuanya boleh tegas. Ya, orang tuanya boleh memukul, tanda kasih sayang kepada anaknya, mengingatkan putra-putrinya agar mengerjakan sholat. Jadi anak-anak sekalian yang salih dan salihah, ya, Pak Ade ingatkan, yuk kita biasakan sholat, jangan tinggalkan sholat, kerjakan sholat dengan tertib setiap harinya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, semuanya 17 rakaat.
Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong orang yang mampu mengerjakan sholat 5 waktu. Baiklah anak-anakku sekalian, ini pesan singkat hikmah Isra Mi'raj yang dapat Pak Ade sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan dilanjutkan ya tentang sholat ini. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.